Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat ngopi sak seruputan. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah MH Channel kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Nah, ini tamunya sangat luar biasa, yaitu dari rekan dari Ibnu. Nah, ini nanti siapa? Saya tidak mau menyampaikan dulu, nanti kita perkenalan dulu. Nah, halo, selamat sore rekan Amin. Selamat sore rekan Mawan. Ini nama panjangnya siapa? Nama lengkap Muhammad Amin Hidayat. Muhammad Amin Hidayat. Rumahnya? Asli Pacitan, dari Desa Sidomulyo, Kebon Agung. Dari Desa Sidomulyo, Kebon Agung. Nah, kira-kira untuk kesehariannya apa saja? Untuk sementara waktu ini sering di sekretariat Ibnu. Ya, intinya kembali pada moto dari Ibnu sendiri, belajar berjuang bertakwa, di mana dalam keseharian saya di sana tentu pertama adalah belajar. Ini bagi saya adalah keharusan, dan di situ belajar yang saya maksud sebenarnya hanya dimulai dari kumpul-kumpul dengan pengurus, terus kemudian lahirlah diskusi. Kemudian bisa menentukan langkah-langkah ke depan apa yang bisa kita eksekusi. Terus yang kedua terkait dengan berjuang, tentu di sini bukan hanya berjuang dalam arti keorganisasian, namun juga untuk kesana kemari kan juga perlu bekal. Jadi ya sedikit-sedikit, kalau sekarang bisa dikatakan ya tipis-tipis punya upaya lah untuk menunjang keberhasilan dalam melaksanakan amanah organisasi. Mobilisasi gitu ya. Mobilisasi. Ini berarti ini kan sudah sedikit diceritakan dari rekan Amin ini tadi. Jadi rekan Amin ini adalah baru saja terpilih menjadi ketua Ibnu Kabupaten Pacitan. Nah, jadi rekan Amin ini adalah ketua Ibnu Kabupaten Pacitan yang baru berapa hari? Tanggal 10 April. Tanggal 10 April lalu. Nah, jadi tanggal 10 April lalu rekan Amin ini terpilih sebagai ketua PC Ibnu yang menakodai pelajar Nahdlatul Ulama pada khususnya dan pada umumnya pelajar-pelajar di Kabupaten Pacitan. Nah, ini sangat menarik sekali. Sahabat-sahabat ngopi sak seruputan, kedatangan langsung dari rekan Amin, ketua Ibnu Kabupaten Pacitan akan bertanya-tanya bagaimana sih pelajar-pelajar dan apa sih Ibnu itu dan apa sih perjuangan di Ibnu itu seperti apa. Nah, terus kita rekan Amin ini kalau di Ibnu ini kan pelajar ya. Nah, ini rekan Amin ini kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran tahun 99. Tahun 99. 1999. Jadi umurnya kalau sampai sekarang 22 tahun. Nah, dari 22 masih kuliah sekarang? Alhamdulillah masih semester 6. Masih kuliah semester 6. Nah, jadi kok bisa mengikuti pelajar tentang hal kepelajaran seperti ini padahal masih sudah kuliah terus berkecimpung di pelajar ini seperti apa? Ya, pertama dulu waktu aliyah itu kelas 11 tahun 2015, tepatnya tanggal 28 Februari sampai 1 Maret itu saya mengikuti Magesta. Nah, masa kesetiaan anggota Ibnu IPPNU. Nah, disitulah saya pertama kali kenal dan masuk di Ibnu IPPNU. Nah, untuk itu kemudian ya tentu mengalami proses-proses yang sangat panjang. Terus setelah lulus tahun 2017 itu masuk di perguruan tinggi STAI NU Pacitan. Nah, disitulah saya mempelajari tentang keibnuan ini lebih dalam. Oh, ternyata Ibnu itu di kalangan mahasiswa juga ada. Karena di pedoman kaderisasi maupun di PDPRT itu juga sudah dijelaskan bahwasannya Ibnu ini kalau dari segi usia sampai 27 tahun. Terus kemudian di perguruan tinggi itu juga kita diwadahi oleh PKPT. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.
Seperti itu. Ya, berarti kalau dilihat dari sejarahnya ini tadi ya rekan Amin, Makesta tahun 2015. 2015, terus berkecimpung masuk dunia perkuliahan tahun 2017, terus tahun 2021 menjadi ketua PC IPNU Kabupaten Pacitan. Jadi sudah sekitar 6 tahun berkecimpung di organisasi ini. Iya. Nah, setelah lama sekian 6 tahun ini berkecimpung di organisasi ini, apa sih yang sudah didapatkan dari rekan Amin ini dari organisasi ini? Apa kok sampai 6 tahun masih ngurusi organisasi, masih berkhidmat di organisasi ini? Nah, ini apa sih yang didapatkan selama 6 tahun ini? Kalau dari saya pribadi, tentu di kalangan pelajar ini sangat menjadi motivasi. Yang pertama itu banyak perbedaan, tentu secara umum di organisasi ini banyak perbedaan. Nah, disitulah awal kita didewasakan karena perbedaan ini. Terus kemudian di situ yang saya rasakan sampai saat ini kebersamaan, kemudian kerukunan, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi walaupun sekilas ini hanya, ya mungkin ada yang mengatakan sepele lah, tapi bagi saya kerukunan, kebersamaan ini sangat penting, dan bagi kami harganya pun juga sangat tinggi. Sangat tinggi, tidak bisa ditawar ya? Tidak bisa ditawar. Kaderisasi berarti ini prosesnya, kaderisasi. Harga mati kaderisasi itu. Kaderisasi harga mati, taat tanpa syarat, loyalitas tanpa batas. Oke, taat tanpa syarat, loyalitas tanpa batas itu adalah semboyan atau dari rekan Amin, yaitu Ketua IPNU Kabupaten Pacitan. Nah, setelah apa yang sudah didapatkan dari rekan Amin dari berjuang terus berkhidmat di IPNU, nah terus sekarang kebalikannya, apa yang sudah rekan Amin berikan kepada organisasi ini? Apa yang sudah diberikan, entah itu kontribusi apapun dari hal sekecil sampai sebesar apapun, yaitu apa yang sudah pernah diberikan atau yang sudah diberikan kepada organisasi ini? Ya, kalau dari saya tentu kontribusi ya mengupayakan apa-apa sedemikian rupa yang terbaik, tentu yang terbaik untuk organisasi tercinta ini. Mulai kami berproses di PAC maupun komisariat, tentu sebisa mungkin mengupayakan yang terbaik. Namun kalau dikatakan memberikan, ya terlalu tinggi bagi saya. Tidak bisa lah memberikan apa-apa kalau bagi saya, karena di sini malah justru saya yang berproses belajar dari organisasi ini. Itu. Iya. Jadi kita itu tidak mampu ya kalau untuk memberikan apapun kepada organisasi. Iya. Yang penting khidmat kita berarti. Itu. Kalau dilihat dari obrolan tadi. Nah, kalau jenjang ini, jadi untuk kalian para pemirsa, apa sih kalau mau mengikuti IPNU itu jenjangnya itu dari mana saja dulu? Jadi kadang-kadang ada yang mau tanya, saya mau ikut IPNU tapi saya tidak tahu caranya bagaimana, terus saya mau ikut IPNU PPNU, terus bagaimana sih cara masuknya, terus jenjangnya apa saja, di sana itu ada apa saja. Nah, itu apa sih jenjang dulu? Pertama, untuk masuk di IPNU itu harus Makesta. Apa itu Makesta? Jadi Makesta, masa kesetiaan anggota. Ini merupakan pintu awal kita membukakan untuk anggota baru. Jadi di situ selain sebagai pintu masuk, pertama kali anggota ini menerima penanaman ideologi. Seperti itu. Pertama kali kita Makesta. Di dalam Makesta itu apa sih yang didapatkan di dalam Makesta itu? Ya, lingkupnya pengenalan ya? tentang keibnuan ya. Iya. Jadi ada materi-materi juga di sana. Nah, setelah Makesta ada Lakmut, yang di situ penekanannya pada pembentukan watak, terus kemudian motivasi tentang pengembangan diri, kemudian keterampilan perlu diasah di Lakmut. Seperti itu. Terus, karena kalau Lakmut ini kan sudah masuknya kader anggota lagi. Gitu. Jadi kalau Makesta, setelah Makesta itu anggota
setelah Makesta Lakmut itu sudah jadi kader. Sudah jadi kader Iya. seperti itu. Jadi kalau sudah nanti di jenjang kaderisasi Lakmut itu menjadi kader itu ya. Jadi disaring setelah Makesta ini. Iya. Ada berapa disaring kepada Lakmut. Tidak semua yang ikut Makesta ikut Lakmut. Iya. Seperti itu. Terus setelah Lakmut apa? Setelah Lakmut itu ada Lakut. Lakut ini latihan kader utama. Latihan kader utama. Ya, kader utama ini sebenarnya lebih condong kepada mempersiapkan kepemimpinan berikutnya yang tentu berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah Hanafiah. Seperti itu. Namun di samping itu ada juga Latin ini tapi bukan pengkaderan formal. Dari Makesta. Kalau formalnya kan Makesta, Lakmut itu latihan kader muda tadi, terus Lakut latihan kader utama. Tapi semisal ingin mengasah skill untuk menjadi instruktur dan juga fasilitator dalam pelatihan ini masuknya di Latin. Jadi setelah Lakmut mengikuti Latin, bukan Lakut. Iya. Jadi seperti itu prosesnya jenjang kaderisasi di IPNU ya. Iya. Nah, itu kan jenjang kaderisasi yang diterapkan dan diikuti oleh dari anggota nanti menjadi kader, setelah itu menjadi pemimpin atau menjadi instruktur atau menjadi setelah instruktur tadi latihan instruktur menjadi kaderisasi. Nah, terus ini kalau di dalam IPNU kesehariannya kegiatan-kegiatannya apa saja yang ada yang sudah dilaksanakan di Pacitan ini, khususnya di Pacitan aja? Iya, kalau dari kepengurusan kami tentu belum sampai saat ini. Tapi kalau sebelumnya itu ya, apalagi ini masih pandemi. Kemarin waktu rekan Prandika itu masih menahkodai IPNU masa hikmat 2019-2021 itu dilaksanakan IPNU Educare. Jadi di situ ada adik-adik kita yang di pelosok-pelosok desa itu membutuhkan ya bimbingan belajar. Karena selama ini ya dari tahun 2019 akhir ya kita ada COVID ini kan pembelajaran ya terhenti semuanya melalui daring, dan itu pun kalau bagi adik-adik yang di pelosok tentu kurang maksimal. Jadi ada IPNU Educare ini dengan harapan ya dapat membantu sedikit lah, walaupun tidak bisa menjawab solusi akan hal itu. Itu mungkin yang lebih inti di kepengurusan yang tahun lalu ya. Nah ya, seperti itu para pemirsa yang melihat di channel ini. Jadi IPNU itu mengadakan IPNU Educare. Jadi di periode sebelumnya, karena rekan Amin ini baru terpilih ya. Jadi baru terpilih, belum di kepengurusan ini belum ada kegiatan kepengurus, belum ada pengurus juga. Nah, dan di sini nanti akan masih proses pembentukan pengurus ini ya. Masih proses pembentukan pengurus. Setelah itu nanti akan mendapatkan program-program dan menghasilkan program-program untuk 2 tahun yang akan datang. Kan 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Nah, sampai 2023. Sampai 2023. Nah, untuk ke depan ini rekan Amin, untuk apa sih planning ke depan di kepengurusannya rekan Amin ini? Tentu dari saya pribadi tidak akan mengupayakan untuk tidak mengkhianati yang saya sampaikan sebelum terpilih. Jadi kita kan di Pacitan ini memiliki 12 kecamatan. Tapi baru separuh kecamatan, separuh kabupaten yang berdiri IPNU IPPNU. Sekarang itu baru 6. Berarti kan 6 lagi. 6 PAC lagi ini yang akan kita garap. Jadi untuk periode ini di tahun pertama kita mengupayakan 6 PAC bisa berdiri. Terus di tahun berikutnya, kalau gambaran umum ya, itu baru gambaran umum. Tahun berikutnya ketika PAC ini berdiri, katakanlah ada rekan maupun rekanita
dari kecamatan-kecamatan itu yang kurang mampu untuk kuliah dalam menempuh pendidikan, itu kami upayakan untuk mendapat beasiswa. Untuk mendapat beasiswa. Planningnya seperti Planning itu. seperti itu luar biasa sekali. Planningnya saja luar biasa seperti itu. Inilah yang dinamakan pelajar perjuangan tadi. Nah, tadi saya mendengarkan ada IPNU, IPPNU. Nah, IPPNU itu apa? IPPNU itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi kalau yang IPNU kan cuman dari yang laki-laki. Untuk yang IPPNU ini yang perempuan. Yang perempuan. Oh, seperti itu. Nah, nanti kira-kira ketuanya juga akan saya undang juga ke sini nih nanti kalau ada IPPNU juga. Nah, untuk dalam hal ini planning ke depan ini adalah kaderisasi pastinya ya. Jadi pembentukan PAC yang belum berdiri. Sekarang baru berdiri 6 PAC atau 6 kecamatan. 7, cuman yang satu masih belum bisa aktif lah gitu. Jadi masih perlu mungkin reorganisasi. Nah, jadi yang digiatkan dan diutamakan itu nanti di dalam kepengurusan ini adalah kaderisasi dulu seperti itu. Seperti yang dikatakan tadi pertama, kaderisasi harga mati itu ya, tidak bisa ditawar lagi. Ini karena IPNU ini adalah pengkaderan, organisasi pengkaderan ya. Setelah IPNU nanti kan bisa kepada ke Ansor, gitu ya, ke Ansor. Yang IPPNU juga ke Fatayat. Setelah ke Fatayat nanti kepada Muslimat dan Ansor kepada NU, Nahdlatul Ulama. Ini adalah jenjang kaderisasi di Nahdlatul Ulama. Jadi ada banyak di sini, ada banyak banom. Nah, banom ini adalah salah satu di IPNU ini adalah salah satu banom kaderisasinya organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, jadi ada jenjang pengkaderan ini ada jenjangnya sendiri. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung ke atas dan sebagainya, tapi proses dari bawah ini yang sangat mengesankan dan sangat nanti akan terbiasa untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Ini sangat luar biasa sekali, rekan Amin. Terima kasih atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Ada pesan-pesan untuk pelajar-pelajar atau untuk siapapun, ada pesan-pesan apa yang motivasi atau apapun? Silakan. Insyaallah ada. Jadi satu saja saya minta, 3 kata pesan saya. Pelajar hebat bertata krama. Gitu. Pelajar hebat bertata krama. Karena akhlak nomor 1 dibandingkan akhlak itu di atas ilmu. Akhlak itu di atas ilmu. Ini rekan Amin. Jadi untuk kalian semuanya para milenial ini ya. Jadi sekarang ini banyak hal-hal yang baru, globalisasi, media sosial dan lain sebagainya. Kalaupun ilmu kalian setinggi apapun, ilmu kita setinggi apapun, utamakan akhlak. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian biar bisa mengetahui akhlak itu bagaimana cara menciptakan diri kita untuk menjadi akhlak kita menjadi bagus, itu kita bisa mengikuti organisasi, salah satunya organisasi IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang perempuan, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Itu nanti di Kabupaten Pacitan sudah ada di 6 kecamatan, dan untuk yang di luar Kabupaten Pacitan dari Sabang sampai Merauke ini yang sudah ada IPNU IPPNU-nya. Bahkan di luar negara juga ya, PCI. Jadi untuk itu terima kasih rekan Amin sudah mampir di Emba Channel ini, sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan rekan Amin dan apa yang kita bincang-bincangkan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan di pandemi ini mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit-penyakit yang menular seperti COVID-19. Terima kasih, selamat berjuang rekan Amin. Dan nanti untuk kepengurusan yang akan datang, kepengurusan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sekian dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi sak seruputan.